Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Anggriani, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Saya akan memaparkan tentang pembuktian teorema Whitney. Nah, teorema Whitney ini adalah salah satu teorema yang ada pada teori graf, yang lebih tepatnya pada keterhubungan atau connectivity. Nah, salah satu tokoh yang mengemukakan tentang keterhubungan ini adalah Hassler-Whitney. Nah, pada tahun 1932 melalui jurnalnya yang berjudul Congruent Graph and the Connectivity of Graph, Whitney memperkenalkan teorema to connected dalam connectivity graph atau yang lebih dikenal dengan teorema Whitney. Adapun materi pendukung pada teorema ini adalah yang pertama graph, yang kedua path, yang ketiga internally disjoint path, yang keempat keterhubungan, dan yang terakhir adalah unconnected. Nah, adapun bunyi dari teorema Whitney ini adalah suatu graf G yang mempunyai paling sedikit 3 simpul dikatakan to connected jika dan hanya jika setiap pasangan simpul U dan simpul V terhubung oleh suatu pasangan internally disjoint path dari simpul U ke simpul V. Karena teorema ini mengandung pernyataan biimplikasi, maka kita akan membuktikannya dalam dua arah. Yang pertama akan kita buktikan jika graf G memiliki paling sedikit 3 simpul dan setiap pasangan simpul U dan simpul V terhubung oleh sebuah pasangan internally disjoint path, maka graf tersebut dikatakan to connected. Yang kedua, jika suatu graf yang mempunyai paling sedikit 3 simpul dikatakan to connected, maka setiap pasangan simpul U dan simpul V terhubung oleh sebuah pasangan internally disjoint path dari simpul U ke simpul V. Baiklah, untuk pembuktian yang pertama, telah kita ketahui bahwa tadi grafnya itu adalah sebuah graf yang paling sedikit mengandung 3 simpul. Jadi untuk pembuktian pertama, kita ambil simpul U dan simpul V di G jika setiap pasangan simpul U dan simpul P terhubung oleh sebuah pasangan internal disjoint path dari U ke V, maka untuk memisahkan simpul U dari simpul V dengan hanya menghapus satu simpul saja, itu tidak dapat kita lakukan. Hal ini karena sifat dari internally disjoint path. Nah, pastilah graf G itu adalah to connected. Nah, yang kedua, kita akan menggunakan kontradiksi, di mana tadi bunyi teorema untuk pembuktian kedua ini, jika grafnya itu to connected, maka grafnya itu terhubung secara internally disjoint path. Nah, untuk membuktikannya kita gunakan induksi kontradiksi maksud saya. Nah, G adalah graf to connected, dapat kita asumsikan bahwa simpul U dan simpul V terhubung tanpa internally disjoint path. Nah, akibatnya akan ada lintasan dari simpul U dan simpul V. Nah, misalkan lintasannya itu adalah lintasan P dan lintasan Q, di mana lintasan P dan lintasan Q adalah lintasan antara simpul U dan simpul V dengan hanya mengandung paling banyak satu simpul yang sama di S sekecil mungkin. Nah, misalkan simpul ini adalah simpul W. Nah, simpul W ini terhubung dari U ke V. Nah, misalkan ada P1. Nah, P1 ini merupakan lintasan dari U ke W, dan ada P2 yang merupakan lintasan dari W ke V. Juga ada Q1 dan Q2, di mana Q1 itu merupakan lintasan dari simpul U ke simpul W, dan Q2 itu merupakan lintasan dari simpul W ke simpul V. Nah, pada gambar di sebelah kanan saya terdapat gambar sebuah graf di mana simpul U itu dinotasikan dengan simpul yang berwarna oranye, simpul V itu dinotasikan dengan simpul yang berwarna hijau, sedangkan simpul W itu dinotasikan dengan simpul yang berwarna biru. Sedangkan lintasan P1 dinotasikan dengan lintasan yang berwarna biru yang di atas, dan P2 itu lintasan yang berwarna biru di bawah. Nah, sedangkan untuk Q1 itu merupakan lintasan yang berwarna hitam yang ada di simpul U sampai ke bawah. Sedangkan lintasan Q2 itu merupakan simpul dari V
ke bawah. Nah, karena G tadi adalah to connected atau grafnya merupakan graf to connected, nah kita dapat memisalkan atau kita dapat membuat lintasan lain. Misalkan lintasan itu adalah R. Nah, lintasan R ini menyatakan lintasan terpendek dari simpul X dan simpul Y ke simpul Y. Nah, di mana simpul X ini kita ambil di P1 dan Q1, sedangkan simpul Y kita ambil di P2 dan Q2. Selain W tadi ya. Nah, jadi simpul X itu di sini kita lambangkan dengan simpul yang berwarna merah, sedangkan simpul Y kita lambangkan dengan simpul yang berwarna coklat. Nah, kita asumsikan bahwa X itu ada di P1 dan Y itu ada di Q2 seperti yang pada gambar ya. Nah, misalkan T adalah lintasan yang terdiri dari P1 yang merupakan lintasan P1 tadi merupakan lintasan dari U ke X, dan juga ada Q2 yang merupakan lintasan dari Y ke V, dan juga ada R yang merupakan lintasan dari X ke Y. Nah, jelas bahwa ada simpul bersama dari T dan lintasan yang terdiri dari Q1 tadi dan P1. Semuanya itu ada di S. Nah, hal ini bertentangan dengan pemilihan bahwa P dan Q itu hanya mengandung paling banyak satu simpul yang sama. Di awal tadi sudah kita katakan bahwa P dan Q itu hanya mengandung paling banyak satu simpul yang sama. Tapi setelah kita buktikan lagi, ternyata ada simpul yang sama kecuali W, yaitu simpul X dan simpul Y. Maka teorema Whitney ini terbukti. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.